berikan nikmat sehat sehingga hari ini kita bisa ketemu lagi dalam acara penulisan PTK. Kita akan ada acara langsung tunggal ya, yang nanti materinya disampaikan oleh Pak Sriono. Kemudian nanti yang kedua juga ada tanya jawab. Ya, mudah-mudahan acara hari ini lancar. Untuk memperlancar acara kita, kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baiklah Bapak Ibu, kita langsung karena materinya tadi sudah disampaikan divisi karena banyak, kita langsung kepada pemateri kita, Pak Sriono, untuk menyampaikan materi hari ini terkait dengan tulisan PTK. Kami akan coba share screen dulu ya Bapak Ibu ya. Sebentar ya Pak Sri ya. Bab 4 nanti, Pak. Share screen-nya dibantu Pak Sudiro, Pak. Iya, siap, Mbak. Yang sekarang bab 4 ya, sampai bab 5 berarti. Bapak Ibu, apa sudah muncul? Belum, Pak. Oke. Sudah muncul ya, Bapak Ibu? Sudah. Oke. Dari beberapa Pak Sri, maaf. Bab 4, bab 4. Terus. Terus. Pak. Terus Pak, kalau udah ada terima kasih baru udah selesai. Sudah selesai. Sebentar Pak. Cara membuat sumber data. Nah itu tadi coba Pak, bentar. Tadi yang atas saya. Ya ini ya. Iya. Oke, dari sini ya Pak ya. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung kepada Pak Sriono untuk menyampaikan materi hari ini. Kepada beliau kami persilakan. Monggo Pak. Terima kasih Pak Diro, Mbak Wici. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Salamet MPD, Kepala SMA Negeri 83 Jakarta. Yang saya hormati Bu Dede Muharromah Esos, Kepala SMA Yanik. Bapak Ibu Manajemen SMA Negeri 83 Jakarta, Pak Sudiro, Mbak Wici dan tim yang lainnya, dan juga tim manajemen SMA Yanik. Barangkali juga yang saya hormati jika bergabung Bapak Sri Mulyono dan Bapak Ibu peserta workshop penulisan PTK yang saya hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah melaksanakan kegiatan ini sudah melangkah jauh sampai hampir finish, dan nanti setelah ini di sisa pertemuan kita adalah langsung pada membahas atau menggubris kata Bapak Salamet ya, atau mengoreksi bersama tentang apa yang sudah sempat Bapak Ibu kerjakan setelah kita sama-sama belajar bersama untuk nanti agar bisa kita revisi dan lebih baik daripada apa yang sudah kita buat sekarang. Jadi pertemuan sisanya mungkin untuk itu dan dilanjut dengan komunikasi personal tentunya nanti Bapak Ibu. Nah kemudian di hari ini barangkali sudah sampai ke Assalamualaikum. Salam. Sebelum masuk ke bab 4 atau hasil penelitian dan pembahasan, mungkin sedikit memperdalam apa yang kita diskusikan beberapa waktu yang lalu agar mungkin lebih mantap lagi.
Karena kemarin ada yang masih agak canggung atau masih agak bingung tentang siklus. Ada yang kemarin masih mempertanyakan di siklus 1 itu masih melakukan hal-hal yang lama atau yang masih konvensional, atau ketika masih ada masalah, kemudian siklus 2-nya baru yang menggunakan hal yang baru. Kemarin masih ada pertanyaan seperti itu. Nah itu mohon maaf ya, diluruskan tidak seperti itu. Jadi siklus 1 itu sudah menggunakan solusi, sudah menggunakan obat atau sudah melakukan tindakan. Yang sebelumnya yang masih konvensional, yang masih realita, yang masih ada masalah itu adalah berarti prasiklus atau pratindakan. Jadi mengajar dulu dengan kondisi yang seperti biasanya, yang masih konvensional, yang masih realita, masih ada masalah bahwa hasil belajar atau prestasi atau pemahaman siswa itu masih rendah. Ya, dengan hasil-hasilnya tentunya. Nah, itulah yang kemudian mendasari untuk melakukan satu tindakan, mencari satu solusi atau satu obat dan dilakukan PTK sehingga masuk pada siklus 1. Jadi nanti yang sebelum siklus 1 itu prasiklus namanya atau pratindakan sebelum ada tindakan. Nah, ketika masuk ke siklus 1 kemudian ternyata di siklus 1 itu juga belum maksimal, sudah ada peningkatan tapi belum maksimal, maka nanti disitulah diperlukan adanya lanjutan siklus 2. Di siklus 2 pun demikian. Kalau memang sudah ada peningkatan tapi dirasa masih perlu untuk ditingkatkan lagi karena belum signifikan, maka perlu dilanjutkan siklus 3 dan seterusnya. Tetapi kalau siklus 2 misalnya itu sudah baik, ya sudah memuaskan, sudah signifikan peningkatannya, ya berarti tidak perlu dilanjutkan ke siklus berikutnya. Nah, itu yang pertama untuk memantapkan yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, Bapak Ibu, barangkali supaya lebih mantap lagi, semuanya gamblang gitu ya, sehingga semuanya tidak akan ragu lagi. Kemudian yang kedua yang masih perlu saya perdalam adalah tentang kolaborator. Dari diskusi kita sebelum-sebelumnya, sepertinya agak ada seperti beban itu kolaborator itu. Tetapi sesungguhnya saya ingin membagi pengalaman saja, dengan kolaborator itu sebenarnya malah membantu. Karena seperti yang pernah saya sampaikan bahwa kita mungkin kurang fokus karena kita melakukan proses pembelajaran. Kalau dibantu oleh kolaborator, maka justru akan mendapatkan data yang lebih valid, yang lebih banyak, ya, yang lebih lengkap karena dibantu oleh kolaborator. Kemudian juga kita sih sebaiknya ketika kita mau melakukan PTK ini, sebaiknya kita membiasakan diri untuk terbiasa mengajar diperhatikan orang, justru karena kita bisa mendapatkan masukan-masukan. Memang kita kebanyakan sih umumnya masih merasa kalau disupervisi, dilihat oleh orang lain itu merasa canggung, merasa nggak enak, sepertinya ada seperti itu pada diri kita, itu sedikit-sedikit kita hilangkan, jadi kita ngajar biasa saja, mau ada siapapun di kelas itu biasa saja. Justru kalau misalnya ada kepala sekolah atau ada kolaborator atau ada pengawas atau ada supervisor yang lainnya, justru kita harus lebih bersemangat, tidak usah malu ada kekurangan itu, kemudian supaya malah kita mendapatkan masukan. Nah, kolaborator itu kan sebenarnya sama aja, dia sedang mengamati seperti kalau ada supervisor yang masuk ke kelas. Ya, nah kalau ada kekurangan kita justru kesempatan kita untuk refleksi gitu. Ya, kemudian kemarin yang masih perlu saya mantapkan juga berkaitan dengan yang langkah itu ya, yang pertama perencanaan, kemudian yang kedua pelaksanaan, ya, yang ketiga itu observasi, dan yang keempat refleksi.
Nah, kemarin juga masih banyak yang masih agak gampang gitu ya, ini memperdalam saja. Kalau namanya juga perencanaan berarti diuraikan saja Bapak Ibu tentang perencanaan kita. Perencanaan kita mau melakukan satu proses pembelajaran dengan satu tindakan yang dianggap sebagai obat, sebagai solusi itu kita uraikan, kita mempersiapkan silabusnya, RPP-nya, kemudian kita menyiapkan model pembelajaran atau yang lainnya sesuai dengan judul yang akan kita lakukan itu seperti apa, ya kemudian juga tentang materinya nanti seperti apa, kemudian indikator yang akan dibahas seperti apa, rencana penilaiannya nanti seperti apa, ya pokoknya perencanaan lah gitu ya sebelum melaksanakan satu proses tindakan. Nah, kalau di dalam pelaksanaan, berarti kan kita sudah melakukan tindakan, sudah melakukan suatu pembelajaran. Berarti ya pelaksanaan itu layaknya kita mengajar, ada pendahuluan, ada kegiatan inti, kemudian ada kegiatan penutup. Dan untuk observasi, ya diuraikan kita sedang mengobservasi apa, dibuat pedoman observasinya kan. Misalnya ingin tahu tentang keaktifan siswa, ingin mengetahui tentang semangat siswa dan sebagainya, itu dibuat pedoman observasinya, yang itu tadi akan dibantu oleh kolaborator tadi. Dan refleksi tentunya adalah menganalisa, mengevaluasi dari apa yang sudah dilakukan itu, kemudian hasilnya apa dan berikutnya akan melakukan apa, sehingga ketika itu siklus 1, maka nanti apakah perlu berdasarkan hasil refleksi itu perlu siklus 2, 3 dan seterusnya perlu atau tidak seperti itu Bapak Ibu. Ya, itu memperdalam saja supaya betul-betul kita lebih mantap. Dan untuk bab 3 seperti yang Bapak Haji Salamet sampaikan itu standar ya, sudah yang namanya tempat dan waktu penelitian ya seperti itu, tinggal dituliskan sesuai dengan yang akan kita teliti. Kemudian tentang instrumen ya biasa ya, ada lembar observasi atau ada pedoman wawancara kalau wawancara dan seterusnya ya. Kemudian teknik analisis data juga sudah baku ya, sudah istilahnya bab 3 itu justru mudah sebenarnya gitu ya. Ya, itu sudah dibahas semua dan sampailah kepada bab 4. Ya, bab 4 itu adalah hasil penelitian dan pembahasan. Saya langsung pada praktis bagaimana sih cara membuat satu rumusan hasil penelitian dan pembahasan ya. Nah, yang pertama, cara membuat kondisi awal setting penelitian. Ya, menguraikan kondisi awal dan realita yang terjadi pada suatu subjek penelitian ya berdasarkan data-data yang konkret yang disusun secara sistematis. Nah, ini di bab 4 itu sebelum nanti di hasil-hasilnya atau bukti-bukti data-datanya, kita membuat dulu kondisi setting awal. Jadi kita menguraikan dulu realita yang terjadi pada suatu subjek penelitian. Artinya kalau yang kita teliti itu adalah di SMA Negeri 83 Jakarta misalnya, kalau contoh saya sekali lagi adalah tentang upaya untuk meningkatkan hasil belajar di mata pelajaran sosiologi misalnya kelas 11 IPS melalui model pembelajaran quantum teaching. Maka kita uraikan kondisi di SMA 83 subjek penelitian itu, siswanya itu bagaimana kondisi pembelajaran, kondisi hasil belajar dan seterusnya. Kita uraikan ya, bahkan mungkin jika ingin lebih baik, lebih bagus ya diurai dulu data tentang misalnya siswa, kemudian jumlah siswanya berapa, kondisi siswanya seperti apa, kondisi orang tua dan seterusnya gitu ya, sampai akhirnya pada suatu informasi data tentang ya penyakit, ya rendahnya hasil belajar misalnya kalau judul kita itu. Nah, rendahnya itu karena apa yang kemudian nanti menjadi satu keinginan untuk bisa memperbaiki
dengan melakukan satu tindakan atau yang kemudian kita jadikan menjadi satu judul penelitian kita. Ini untuk yang hasil penelitian dan pembahasan di bagian yang pertama atau bagian A. Nah, ini nanti banyak sedikitnya deskripsi, banyak sedikitnya data, banyak sedikitnya paragraf, termasuk banyak sedikitnya halaman, tentu tergantung kemampuan masing-masing peneliti, tergantung juga data yang dimilikinya, tergantung juga kemampuan dalam menyusun paragrafnya. Ya, kalau paragrafnya disusun dengan baik, rapi, sistematis, datanya lengkap, ya insya Allah itu akan lebih bagus. Tetapi kalaupun kemudian jumlahnya, halamannya, paragrafnya terbatas, yang penting poin-poin pokoknya, poin-poin pentingnya memang sudah disajikan Bapak Ibu. Baik, kemudian yang berikutnya Pak Diro, yang B-nya. Nah, kemudian ini pelaksanaan program tindakannya. Ya, cara untuk membuat pelaksanaan program tindakan. Nah, ini di hasil penelitian, maka nanti akan menguraikan tentang siklus-siklus itu tadi. Jadi diuraikan bahwa pada siklus 1 setelah prasiklus atau pratindakan, siklus 1 itu sudah dilaksanakan, kemudian sudah dilakukan satu evaluasi atau penilaian, kemudian hasilnya diuraikan, ya, bahwa pada siklus 1 setelah dilakukan satu tindakan, dilakukan satu solusi dengan model pembelajaran quantum teaching misalnya, kemudian terdapat peningkatan nilai dari para siswa yang tadinya itu pada prasiklus atau pratindakan dari 36 siswa misalnya, yang mencapai KKM itu hanya 7 orang misalnya, sekian persen, berarti 7/36 kali 100, hanya terdapat sekian persen misalnya. Kemudian nanti dibandingkan dengan prasiklus atau pratindakan. Waktu prasiklus atau pratindakan misalnya yang mencapai ketuntasannya hanya 2 orang, ya sekarang 7 orang, berarti ada peningkatan tapi sedikit. Ya, sehingga berarti nanti akan ada penjelasan perlu adanya siklus kedua, karena prasiklus atau pratindakan misalnya baru 2 orang yang tuntas mencapai KKM dari jumlah siswa 36 orang itu, di siklus satunya meningkat tapi baru 7 orang yang mencapai ketuntasan. Hanya sekian persen peningkatannya, berarti masih belum signifikan. Kemudian juga akan diuraikan di situ yang rata-rata klasikalnya. Ya, kalau tadi perorangan yang belum tuntas, kemudian mencapai peningkatan menjadi tuntas berapa orang, berapa persen. Nah, kemudian juga yang klasikalnya. Ya, yang secara klasikal, apakah ada peningkatan persentase perolehan nilai dari prasiklus, kemudian siklus 1 dan siklus 2 dan seterusnya ke siklus berikutnya. Nah, itu diuraikan seperti itu, dideskripsikan seperti itu, kemudian ditambahkan dibuat tabel. Ya, dibuatkan tabelnya. Ya, dibuat misalnya tabel kolom pratindakan atau prasiklus, kemudian dibuat lagi siklus 1, kemudian siklus 2 dan seterusnya. Jadi nanti di kolom terakhirnya akan dibuat keterangan misalnya meningkat atau tidak, ya. Terjadi peningkatan misalnya. Nah, presentasinya peningkatannya itu berapa juga dicantumkan di dalam tabel tersebut. Jadi ada uraian deskripsinya dalam bentuk kalimat yang dijabarkan, kemudian juga ada dalam bentuk tabel yang sudah terbaca dengan baik.
Ya, sudah terlihat di dalam tabel itu ada satu proses peningkatan dari prasiklus, siklus 1, siklus 2, dan seterusnya. Kemudian di dalam pengamatan hasil observasi yang berkaitan dengan sikap atau berkaitan dengan semangat siswa di luar pengetahuan secara nilai tadi atau kognitif tadi, juga dibuatkan apakah di prasiklus misalnya siswa kurang antusias, kemudian pada siklus 1 meningkat, lebih antusias, tadinya hanya 6% menjadi 20%, kemudian meningkat lagi di siklus kedua yang antusiasnya mencapai 60% misalnya, dan seterusnya. Yaitu yang hasil observasinya tentu tadi hasil data-data yang dibantu oleh kolaborator itu tadi. Nah, ini juga sempat saya contohkan bahwa kalau kita sesuai dengan judul yang saya buatkan contoh itu adalah tentang pembelajaran quantum teaching, ya maka nanti diuraikan implementasinya itu proses pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran quantum teaching itu, ya dari kegiatan pendahuluan inti sampai penutup, terus diuraikan deh sampai tadi kemudian hasilnya seperti yang tadi saya sampaikan itu, ya kemudian perlu refleksi atau perlu untuk memberikan satu penjelasan bahwa itu perlu ditindaklanjuti ke siklus berikutnya atau tidak. Dan kemudian ada satu penjelasan bahwa kalau ada hipotesa atau hipotesis seperti yang kita cantumkan di depan, maka ada penjelasan bahwa terbukti, ya ternyata terbukti ada satu peningkatan hasil belajar siswa dari sebelumnya menggunakan model pembelajaran yang konvensional atau tradisional, kemudian setelah menggunakan model pembelajaran quantum teaching, kalau dalam contoh ini, maka kemudian terjadi peningkatan. Berarti terbukti bahwa hipotesa kita yang menyatakan diduga terdapat peningkatan hasil belajar ketika menggunakan model pembelajaran quantum teaching itu betul terbukti sesuai dengan data-data yang tadi diuraikan. Nah, ini sekali lagi di bab 4 ini sebenarnya hanya menyampaikan tentang hasil itu tadi yang sudah sebenarnya terbaca dengan sangat jelas di dalam tabel yang ringkas, baik itu kognitif atau pengetahuan maupun sikap atau karakter atau bagaimana siswa mengikuti proses pembelajaran, ada peningkatan proses gitu ya, aktivitas siswa, itu semuanya tergambar di dalam tabel dan kemudian ada deskripsinya. Jadi kalau mungkin di tabel ada yang kurang paham atau kurang jelas, ada deskripsinya dalam uraian kalimat yang menjelaskan bahwa ada suatu peningkatan dari prasiklus ke siklus 1, siklus 2, siklus 3, dan seterusnya. Atau sebaliknya, kalau di dalam uraian deskripsi itu kurang jelas karena harus baca secara telaten, secara teliti, maka bisa dilihat di tabel. Karena mungkin orang-orang eksak itu lebih mudah membaca tabel, tapi kalau orang-orang sosial biasanya lebih suka dengan deskripsi yang lengkap ya. Jadi dua-duanya tertera di situ. Ya, baik, langkah berikutnya Pak Diro lanjut. Di hasil pembahasan ini ya. Nah, cara membuat deskripsi data hasil tindakan yang tadi saya sudah sampaikan sebenarnya ya, menghitung capaian setiap siklus. Jadi siklus 1 itu nilai siswa yang mencapai KKM 77 misalnya, yaitu berapa orang tadi ya, berapa persen, ya diperoleh dari jumlah siswa yang mencapai KKM dibagi jumlah siswa secara keseluruhan kali 100%. Nah, sehingga mencapai sekian persen yang mencapai ketuntasan. Ya, kemudian memasukkan hasil capaian setiap siklus tadi pada tabel, tadi sudah saya sampaikan di depan ya. Jadi hasil-hasilnya itu dimasukkan dalam tabel secara ringkas
dari prasiklus, siklus 1, siklus 2, dan seterusnya sehingga terbaca dengan jelas. Dan yang ketiga, memberikan analisa tentang pencapaian hasil setiap siklus, terjadi peningkatan atau tidak. Ya, itu tadi sudah saya sampaikan sebenarnya. Ini tekniknya saja gitu ya. Dibuat satu deskripsi yang menyatakan bahwa prasiklus begini, ya kondisi nilainya, rata-ratanya, kemudian pencapaian ketuntasannya, kemudian juga mengenai ketuntasan secara klasikalnya, kemudian ternyata setelah siklus 1 mengalami peningkatan menjadi sekian persen, ya siklus 2 juga meningkat sekian persen dan seterusnya tadi, ya itu diuraikan semuanya di bab 4. Berarti bab 4 tentang hasil penelitian ini selesai kita buat ya dengan sangat ringkas seperti yang sering disampaikan oleh Bapak Sri Mulyono bahwa PTK ini sederhana. Jadi di hasil penelitian ini juga tidak akan memakan berlembar-lembar karena hanya menjelaskan deskripsi tentang kondisi setting subjek penelitian di satu tempat yang kita teliti, kemudian menjelaskan deskripsi dari hasil penelitian tindakan kelas itu, uraian tentang hasil penelitian tindakan kelas itu, kemudian kita masukkan di dalam satu tabel. Nah, kalau sudah tentu saja tinggal membuat simpulannya, ya simpulan dan saran. Ya ini mungkin seperti yang pernah saya sampaikan, ya simpulan ya barangkali yang guru bahasa Indonesia atau teman-teman Bapak Ibu yang menguasai bahasa Indonesia sebenarnya yang betul itu simpulan bukan kesimpulan ya. Kata bakunya itu simpulan. Ya saya membiasakan menggunakan yang saya tahu bahwa itu yang benar ya. Simpulan dan saran. Nah, simpulan ini kan tinggal mengambil dari data-data dari hasil penelitian yang sudah diuraikan tadi secara deskripsi maupun dari tabel. Atau dengan kata lain, simpulan itu sebenarnya hanya menyampaikan ulang dari hasil penelitian yang sudah diuraikan dalam bentuk deskripsi maupun tabel secara simpel, ya, secara ringkas. Jadi yang perlu saya ingatkan kepada kita semua, pada Bapak Ibu sekalian, bahwa membuat simpulan berarti harus sesuai dengan hasil penelitiannya tadi. Jangan hasil penelitiannya apa, kemudian membuat simpulannya berbeda. Jadi hanya membuat suatu uraian secara simpel dari deskripsi yang ada di dalam hasil penelitian. Ya, misalnya ya berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan model quantum teaching itu ya dapat ya meningkatkan hasil belajar siswa karena dalam proses pembelajaran quantum teaching itu melibatkan partisipasi siswa, kemudian efektif dan bermakna, misalnya seperti itu. Ya, jadi buat simpulan tinggal mengikuti apa yang sudah diuraikan di dalam deskripsi hasil penelitian tadi. Nah, kalau ditarik ke atas, jadi simpulan itu sebenarnya hanya memperjelas dari hasil penelitian, kemudian hasil penelitian itu tadi akan berkaitan dengan hipotesis penelitian tadi. Ya. Kemudian hipotesis penelitian itu kalau ditarik lagi akan sesuai dengan rumusan masalah. Ya. Kemudian kalau ditarik lagi ke atas akan sesuai dengan judul. Ya, jadi mengulang terus saja memperjelas ya. Jadi berkaitan terus. Tidak akan terjadi simpulan nanti berbeda dengan hasil. Hasilnya lagi berbeda dengan hipotesis dan sebagainya, tidak akan seperti itu. Nah, sehingga kalau membuat simpulannya sudah benar sesuai dengan yang dideskripsikan di dalam hasil penelitian dan pembahasan tadi, maka kemudian sarannya juga akan sesuai. Ya, di berikutnya Pak. Saran. Nah, saran ini juga teknisnya menurut saya mengacu pada simpulan. Jadi jangan sampai kita membuat saran yang
tidak ada di dalam satu simpulan. Jadi kalau simpulannya itu bahwa model pembelajaran quantum teaching itu dapat meningkatkan prestasi atau hasil belajar siswa, pembelajaran quantum teaching itu bisa melibatkan siswa untuk berpartisipasi secara aktif, berlangsung secara efektif, dan pembelajaran itu juga bermakna, maka disarankan gitu kan. Nah, sarannya kan mengacu ke situ. Disarankan supaya misalnya guru menerapkan model pembelajaran quantum teaching dalam satu proses pembelajaran. Nah, berarti saran tadi akan mengacu pada simpulannya. Jangan sampai kita membuat satu saran yang keluar dari apa yang disimpulkan. Misalnya tiba-tiba kemudian menyarankan agar melengkapi buku perpustakaan di satu sekolah. Nah, kan tidak nyambung, tidak ada hubungannya dengan simpulan yang tadi. Ya. Jadi saran ini mengacu pada yang diuraikan di dalam satu simpulan. Nah, itu saya sampaikan beberapa contoh. Ya, kalau sarannya itu, kalau simpulannya itu seperti itu, maka kemudian sarannya akan menjadi seperti ini. Nah, Bapak Ibu nanti bisa cermati lagi. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya nanti kita akan lebih terasa untuk mudah ketika kita sudah mencobanya. Nah, mungkin di bagian akhir setelah bab 4, bab 5, hasil dan simpulan saran, maka daftar lampiran di bawah, Pak. Ya, lampiran-lampirannya. Nah, lampiran seperti yang sudah pernah disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Salamet, lampiran ini penting. Ya, karena lampiran ini menunjukkan satu ketegasan kebenaran tentang PTK kita. Ya, banyak sekali yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Salamet. Mungkin ini yang sempat saya pahami, yang sempat pernah saya lakukan. Ya, antara lain adalah RPP dari mati pelajaran yang menjadi upaya tindakan. Jadi RPP-nya itu RPP yang menjadi tindakan itu, yang menjadi obat, yang menjadi solusi itu. Ya, jangan kita menggunakan model pembelajaran quantum teaching untuk meningkatkan hasil belajar, ternyata nanti RPP-nya justru yang lain, ya, yang dilampirkan yang lain. Jangan seperti itu, Bapak Ibu. Ya, jadi RPP-nya disiapkan RPP yang berkaitan dengan upaya tindakan atau satu solusi atau satu obat yang kita tawarkan. Nah, kemudian berkaitan dengan pertemuan-pertemuan yang kemarin juga sudah disampaikan oleh Bapak Sri Mulyono, misalnya satu siklus itu 2 kali pertemuan. Nah, RPP-nya barangkali kalau untuk lanjutan RPP-nya itu 2 berarti kan, tetapi 2 itu kan setting awalnya sama. Misalnya pertemuan kalau ada 6 IPK misalnya indikator pencapaian kompetensi, maka di pertemuan pertama 3 IPK misalnya. Nah, RPP pertemuan berikutnya itu adalah IPK keempat 5, 6. Nah, RPP-nya dari atas sama semua, ya, KIKD-nya, IPK-nya. Nah, hanya kemudian yang ditekankan adalah pada pertemuan yang kedua itu adalah IPK yang keempat, 5, dan 6. Nah, ke bawahnya kan penilaiannya, ya, kemudian penggunaan model pembelajarannya, metodenya, dan sebagainya itu kan sama. Hanya pertemuan pertama itu sampai 3 IPK, pertemuan keduanya sampai 3 IPK berikutnya. Jadi tuntaslah 6 IPK yang kita inginkan dalam satu RPP itu, tapi 2 kali pertemuan. Nah, kemudian juga kisi-kisi soal tesnya. Ya, yang juga kisi-kisi soal tes itu sebenarnya juga terdapat di dalam RPP, tapi kita pertegas lagi kisi-kisi soal untuk tes yang akan kita gunakan untuk mengukur hasil belajar siswa, sehingga nanti akan terlihat peningkatan hasil belajar dari prasikus, siklus 1, siklus 2, dan seterusnya. Kemudian juga soal tesnya itu dilampirkan. Soal tesnya, soal penilaiannya itu dilampirkan. Seperti apa soalnya?
tentu nanti akan kelihatan apakah sesuai dengan kisi-kisi tadi atau tidak, gitu kan ya. Jadi kisi-kisinya seperti itu, maka soal tesnya akan seperti itu. Ya, nanti terlihat. Nah, kemudian juga kunci jawaban dan pedoman penskorannya. Ya, kunci jawabannya dari soal itu tadi seperti apa? Kemudian misalnya nomor 1 kunci jawabannya seperti itu, kemudian skornya berapa gitu kan ya. Nah, misalnya soalnya ada 6 misalnya gitu ya. Kemudian ternyata skor maksimum yang kita tetapkan itu adalah 20 misalnya gitu ya. Maka nanti perolehan nilainya adalah 20 ya per 20 kali 100, maka kan 100% atau nilainya kan 100 kalau siswa menjawab dengan benar semuanya, skornya 20 dan nilainya menjadi 100. Nah, kalau pencapaian siswanya 16 ya berarti kalau mendapatkan skor 16 berarti 16 per 20 kali 100. Berarti nilainya misalnya 80 dan seterusnya seperti itu. Nah, kemudian lembar jawaban tes atau ujiannya. Jadi lembar jawabannya kita buat ya, lembar jawabannya seperti apa yang kita minta ya, kita lampirkan juga. Nah, kemudian yang ke-6 nah, contoh hasil tes ya, kita ambil contoh hasil tes siswanya 36 ya, kita misalnya ambil 3 gitu ya, ambil 3 hasil pekerjaan siswa itu. Jadi siswa itu nilainya berapa, jawabannya seperti apa, mungkin kita bisa ambil kalau 3 sampel ya, mungkin yang tinggi banget, kemudian yang sedang dan yang rendah. Ya, kita lampirkan ini jawaban siswa dan ini skornya dan ini nilainya. Nah, kemudian juga materi pelajaran yang kita sampaikan itu seperti apa kita lampirkan gitu ya. Jadi lebih lengkap, lebih jelas gitu ya. Dan juga ini yang paling penting tentunya daftar nilai siswa beberapa siklus itu. Jadi pada siklus 1 nama siswa A sampai Z, nomor 1 sampai 36, rentangan nilainya itu berapa saja, rata-ratanya berapa di siklus 1. Demikian juga di prasiklus atau pratindakan. Nah, siklus 2-nya juga seperti itu. Ya, Amir itu prasiklusnya dapat misalnya 71 gitu ya. Siklus 1-nya mendapatkan 75 misalnya ya. Siklus 2-nya 81 misalnya gitu ya. Siklus 3-nya 95 misalnya. Itu dilampirkan juga daftar nilai dari siswa dari beberapa siklus itu. Kemudian daftar hadir siswa dalam pembelajaran. Ya, ini juga penting pada saat mengikuti pembelajaran di prasiklus atau pratindakan, kemudian siklus 1, siklus 2 dan seterusnya itu ada daftar hadir, ada tanda tangan mereka tanggal berapa saja gitu ya. Mengikuti prasiklus, siklus 1, siklus 2, siklus 3 dan seterusnya. Dibuat daftar hadirnya di situ. Kemudian ini juga penting barangkali untuk tidak dilupakan, surat permohonan izin melakukan penelitian tindakan kelas kepada kepala sekolah tentu. Dilampirkan saja di dalam lampiran itu. Kemudian surat keterangan telah melakukan penelitian tindakan kelas dari kepala sekolah bahwa benar kita sudah melakukan penelitian tindakan kelas. Itu juga dilampirkan di dalam laporan PTK kita. Kemudian yang berikutnya adalah foto kegiatan pembelajaran. Waktu kita menggunakan pembelajaran dengan model pembelajaran quantum teaching, itu dibuat fotonya sebagai penguat bahwa memang kita melaksanakan kegiatan itu dengan baik dan sebenar-benarnya. Nah, seperti yang pernah diingatkan oleh Bapak Dr. Andes Haji Salamet, foto itu bukannya album yang hanya tempel-tempel foto, tapi ada keterangannya. Misalnya ini foto yang menerangkan tentang siswa sedang berdiskusi. Ini kalau terkait dengan quantum teaching misalnya, ini foto kegiatan siswa ketika sedang mendemonstrasikan materi pelajaran, karena quantum teaching itu langkahnya adalah tandur, TANDUR, tumbuhkan semangat, amati, namai, demonstrasikan, ulangi, dan rayakan. Nah, di dalam langkah-langkah itu sebaiknya ada semua perwakilan fotonya.
foto siswa ketika sedang menumbuhkan semangat pada dirinya atau kelompoknya, ada fotonya gitu ya. Kemudian ketika siswa sedang mendemonstrasikan tadi ya, di dokumentasinya ada. Kemudian siswa ketika sedang memberi nama atau membuat kata kunci ya, diambil fotonya sebagai satu dokumen, kemudian ada keterangannya juga. Nah, kalau misalnya jigsaw ya sama, misalnya diskusi di kelompok asal ada fotonya, sedang berdiskusi di tim ahli atau kelompok ahli ada fotonya. Guru sedang melakukan penilaian autentik, misalnya penilaian proses dari kelompok ke kelompok, ada fotonya dan ada keterangannya. Kemudian misalnya siswa sedang mempresentasikan antar kelompok, ya kelompok setelah dari kelompok ahli atau tim ahli kembali ke kelompok asal, ya kelompok asal 1 mempresentasikan, diperhatikan oleh kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6, misalnya ada fotonya juga, ada keterangannya juga. Kemudian mungkin ketika guru memberikan penguatan setelah diskusi selesai, juga ada fotonya, sehingga hasil dari proses kita itu lebih bisa dipercaya karena ada bukti-buktinya. Ya, saya kira itu mungkin kalau perlu lagi ditambahkan ya lampiran-lampiran yang lain termasuk daftar gambar ya, daftar tabel, kemudian mungkin riwayat hidup penelitinya dan seterusnya, itu mungkin lebih bagus lagi. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah pencerahan pada kita semua untuk bisa akhirnya menyusun sampai tuntas satu laporan hasil PTK kita. Sekali lagi, seperti yang saya sampaikan dari awal, bahwa saya hanya membantu sharing, berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu semua untuk kita sama-sama bisa membuat PTK. Dan nanti kalau sudah bisa membuat, akhirnya tinggal memperbagus. Karena seperti yang juga saya sering sampaikan, saya juga baru bisa membuat PTK. Belum tentu PTK saya bagus, tapi setidaknya saya sudah bisa membuat PTK. Nah, sehingga nanti kalau sudah bisa membuat PTK dan masih ada yang kurang, masih kurang bagus, tinggal memperbagus. Kalau belum pernah sama sekali kan ya belum bisa diukur ya. Sehingga kita perlu mencoba Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama, mudah-mudahan setelah ini nanti mungkin diperdalam dengan kita diskusi tanya jawab, setelah itu nanti action yang sekarang sudah sampai bab sekian diteruskan, sampai nanti akhirnya betul-betul kita punya hasil PTK, laporan PTK yang baik. Kita akan konsultasikan dengan Pak Haji Salamet, kita akan konsultasikan dengan Pak Sri Mulyono, sehingga pada waktunya dibutuhkan ketika kita kirimkan untuk keperluan kenaikan pangkat, kita akan mendekati, bahkan memang akan sudah lolos untuk diterima sebagai satu usulan kenaikan pangkat sebagai satu bentuk publikasi ilmiah kita. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak Sudiro selaku moderator untuk memandu barangkali ada yang didiskusikan, dan tentu saja mohon masukan dan mohon barangkali saya ada yang kurang pas karena memang juga sebenarnya masih dalam proses belajar, hanya berbagi saja kepada Bapak Dr. Andes Haji Salamet MPD, Bapak Sri Mulyono untuk membantu kami sehingga Bapak Ibu peserta bisa lebih mudah memahami sampai pada penyelesaian pembuatan laporan PTK itu dengan baik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sri yang sudah menyampaikan paparannya. Mungkin sebelum sesi tanya jawab ya, kita kasih kesempatan pada Pak Sri Mulyono atau Bapak Kepala Sekolah untuk mungkin ada yang perlu ditambahkan supaya melengkapi materi hari ini. Pada Pak Sri Mulyono boleh silakan. Monggo Pak Sri. Baik Pak, terima kasih. Pak Sri Mulyono luar biasa, Pak Sriono ya luar biasa memberikan materi sudah searah sejalan
Hanya saya selaku hakim ya, selalu penentu yang apa yang Bapak Ibu buat, hanya menyampaikan. Bisa kedengaran suara saya, Pak? Ya Pak, Kedengaran. jelas banget. Jelas kedengaran. Hanya beberapa penekanan yang perlu saya sampaikan. Alurnya sudah betul. Sebetulnya PTK itu tidak ada benar dan salah, tidak ada sah dan tidak. Semua PTK itu sebenarnya benar. Karena itu hasil penelitian yang dirasakan oleh Bapak Ibu sendiri. Kenapa banyak yang TMS? Karena hasilnya bukan hasil karya sendiri dan sifatnya ngambang, data-datanya nggak lengkap. Sekali lagi berulang-ulang saya sampaikan, tim penilai hanya melihat data, tidak melihat proses, tidak melihat fakta. Yang dilihat hanya data. Makanya jika datanya lengkap dan alurnya benar, PTK tidak ada yang salah. Yang salah itu adalah tidak tertib dalam menyusun, dalam menerapkan datanya ketika disajikan dalam proses penilaian PTK. Contoh, kasus data yang nyata. Sekarang saya sedang mengoreksi hari ini, dari semalam, hari ini ada kurang lebih 15 SMA dan SMK yang Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara yang sedang saya nilai. Mayoritas itu satu pabrikan, bahasanya hampir sama, dan sampulnya juga sama persis. Sampulnya banyak persis, kalimatnya di depan hampir sama, kalimat alinea 1, 2, 3 itu hampir sama, sehingga sebetulnya itu sudah plagiat, sudah jelas itu sebenarnya. Tapi kami sudah masih punya hati nurani, kita lihat dari prosesnya sampai akhir dulu. Jika akhirnya sudah menemui, ya itu makanya tidak akan kita temukan apa-apa. Makanya Bapak Ibu saya mohon, apa yang dibimbingkan Pak Sriono dengan Pak Salamet ini adalah sangat baik. Lakukan yang terbaik. Kemudian hari ini membahas bab 5 ya, bab 4 dan bab 5. Bab 4 itu mohon semua analisis yang dihasilkan, yang dibentuk dalam tabel tadi atau dinarasikan dalam ilmu sosial itu dilengkapi. Kemudian dilampirkan bab 5. Kalau perlu per siklus, sebenarnya siklus 1 pertemuan 1 RPP dan sampai ke foto itu lampirkan situ. Jadi dari depan. Kemudian Pak Sriono tadi sudah menyampaikan bahwa hasil siswa itu diambil 3, di posisi tertinggi, tengah, dan bawah. Kalau di tim penilai malah simpel lagi, hanya limit atas 5, limit bawah 5. Tapi ketika mengumpulkan jawaban anak, kalau toh itu direkayasa, mbok tulisannya itu sama pulpennya ganti gitu loh. Pulpennya tuh pindah, terus tulisan garis tangannya itu nyata banget gitu loh. Setiap anak, setiap PTK itu sama. Kami hafal, Pak. Kami hafal betul itu tulisan garisan itu sama. Namanya si Bejo dengan namanya Roy Martin itu tulisannya sama, tintanya sama. Bolehlah Marisa itu Ibu lebih cerdas dalam menggunakan memanipulasi data seperti itu, karena tim penilai yang dilihat hanya data. Sekali lagi itu yang kami temukan di lapangan. Yang berikutnya adalah tentang masalah lampiran. Lampiran itu sangat penting karena nanti 7D, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak lengkap satu saja itu akan dibatalkan dengan 7D. Artinya 7D itu lampiran tidak lengkap. Lampiran tidak lengkap yang disampaikan Pak Sriono tadi sudah lengkap itu, penuhi semua apa yang disampaikan Pak Sriono tadi. Dan real. Yang perlu saya ingatkan adalah sekarang masa PJJ. Ketika menggunakan jigsaw, otomatis kan ada tim ahli, kelompok ahli, dan kelompok asal. Nah, Bapak Ibu lebih cerdas nih dalam mengelompokkan. Boleh saja diterapkan itu dalam kelompok Zoom. Oh, di keterangan itu kelompok ahli, kelompok A, ini kelompok B, kelompok C, kelompok asal. Di Zoom itu dibuat kelompok-kelompok gitu, kayak Bapak itu membuat panitia ketika raker itu kan membuat komisi A, B, C, D. Nah, dibuat seperti itu, termasuk daftar hadirnya seperti itu. Jadi karena ini situasinya PJJ, menggunakan jigsaw, tetap gunakan seperti jigsaw, hanya kelompoknya dalam bentuk kamera. Di kelompok asal, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Nanti ke tim ahlinya juga begitu. Diberikan narasi. Dan fotonya yang depan itu orangnya beda-beda gitu. Orangnya beda-beda. Oh, kelompok A orangnya ini kan akan dilihat itu. Karena ini BJJ. Jadi tidak ada alasan BJJ tidak membuat tim penilai paham, itu tim penilai paham. Tapi kalau manipulasinya umpamanya pembuat PTK-nya dari Maret 2019 sampai sekarang, kemudian maskernya tidak ada atau tidak menggunakan Zoom, malah kita curigai ini data dari mana. Nah, itu yang terpenting sekali lagi dalam pembahasan pelampiran bab 5,
tolong dibuat per siklus sehingga memudahkan tim penilai, nggak nyari-nyari gitu. Jadi kalau tim penilai itu kan banyak yang dinilai, ketika dari bab 1, bab 2, bab 3 masih betul, kita baca sampai akhir, Pak. Sampai ketemu titik akhir kesalahan, sampai akhir lengkap, ya sudah baru kita keputusan kasih nilai 4 gitu. Tapi ketika ada data satu data saja, contoh, Bapak Ibu kan bareng-bareng nih. Nanti ada SMA 42 umpamanya, atau dengan SMA 64 umpamanya. Salah ngetik aja. Salah satu data yang harusnya 62 tapi diketik 63. Otomatis itu udah dinilainya adalah 1A. Plagiat, Pak, tidak apik gitu. Makanya kita cukup jeli titik-titik seperti apalagi kalau refresh spasinya nggak sama itu banyak yang salah. Nah, itu yang perlu saya sampaikan berdasarkan pengalaman di lapangan, kami menilai seperti itu. Apa yang disampaikan Pak Sriono sudah betul, dan tadi kesimpulan adalah menjawab dari pertanyaan dari judul atau dari perumusan masalah, itu jawabannya ada di simpulan, ada simpulan tadi yang disampaikan Pak Sriono tadi betul. Jadi simpulan bukan merupakan dari rangkuman semua bab 1 sampai bab 3, tidak, tapi yang menjawab itu saja. Itu yang perlu saya sampaikan, kita tunggu hasilnya, mudah-mudahan jadi yang terbaik untuk teman-teman yang sudah berjuang 8 hari meninggalkan keluarga, meninggalkan semua untuk kepentingan sebetulnya sangat sederhana, sekali lagi sangat sederhana, hanya Bapak Ibu saya ulangi sekali lagi, bikin sendiri, jangan membuat orang kata-kata sendiri, boleh saja, kata-kata nggak usah yang terlalu, kata-kata Pak Slamet nggak terlalu, harusnya EYD, ya betul, tapi kalau bahasanya sendiri udah mentok, ya itu kami tim penilai memahami itu, oh ini buatan sendiri, oh ini buatan pabrik, itu udah kebaca, Pak, udah kebaca. Buatan pabrikan itu udah hafal kami. Sudah hafal, udah kurang lebih belasan tahun dari 2008 sampai sekarang menghadapi itu sudah hafal betul, hanya kami nggak tega saja sebenarnya. Nah, itu Bapak Ibu yang saya sampaikan, sekali lagi mohon maaf. Ayo kerja terus, kalau ada kesulitan konsultasi kalau jika perlu sebelum diajukan ke tim penilai, kita lihat dulu berkasnya seperti apa, sehingga kita bisa membantu Pak Slamet, Pak Sriono, mudah-mudahan teman-teman tim nanti bisa, tim penilai bisa mengerti tentang kegiatan ini. Karena perlu saya sampaikan, kita menilai dari PAUD sampai SMA SMK se-DKI Jakarta, timnya tinggal 15 orang, Pak. Tinggal 15 orang, maka kami ada target tertentu yang satu hari 50 orang minimal harus selesai. Makanya jika Bapak Ibu menyusunnya benar, datanya benar, kami juga bersyukur. Jangan saja TMS, kalau TMS kami mengulang lagi, Pak, mengulang lagi, kerjaan lagi gitu. Saya tidak berharap untuk TMS. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih Pak Sriono yang sudah memberikan penjelasan yang begitu gamblang. Mudah-mudahan mudah diserap Bapak Ibu, karena memang seusia kita ini kayak saya juga agak lemah dalam menerima. Mudah-mudahan jadi yang terbaik. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat bekerja, selamat berjuang, sukses untuk yang naik golongan. Yuk kita saling sharing. Tidak ada, kalau saya berprinsip dari tim penilai adalah ibadah tidak hanya sholat. Teman kita harus kita bantu, karena guru siapa lagi kalau bukan kita. Kita nggak boleh kaku asal itu benar, karena nanti kalau agak menyimpang sedikit, kami di persidangan tim penilai agak susah untuk mempertahankan itu. Sehingga kalau Bapak itu benar dalam penyusunan, terutama data, sekali lagi terutama data, fakta kami tidak tahu, di lapangan seperti apa faktanya kita tidak tahu, proses kami juga tidak tahu, tidak nanya. Sekali lagi penekanan kami adalah di data saja. Terima kasih, mohon maaf dan lahir dan batin. Lanjut Pak Sriono, silakan kalau ada yang bertanya, kita konfirmasi, kita konsultasi, dan kita sharing saling melengkapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sri Mulyono. Berikutnya mungkin ada tambahan dari Bapak Kepala Sekolah, Pak Slamet. Monggo Pak. Sebelum ke tanya jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bos ada tuh Pak Bos? Ada Pak. Tadinya mau ke Jatiras. Bapak Wah, Ibu, Pak Bos nih. kalau Bapak Ibu ikut ke komunitas itu barangkali agak ini ya, agak nggak kena ke istilahnya ke langsung tim penilai. Ini alhamdulillah karena Pak Sri Mulyono ini dengan saya ya satu frame. Jadi sudah dibuka itu, sudah seharusnya Pak Sri itu nggak boleh buka itu. Iya. Karena kita satu tim. Nilai, tetapi sudah dibuka berarti beruntung Bapak Ibu itu. Nah,
Itu yang pertama, perhatikan benar-benar. Nanti kan ada rekodnya ya, minta saja ke Bu Wiji supaya ingat apa yang disampaikan Pak Sri Mulyono. Kemudian sudah lengkap itu yang dari Pak Sriono itu sudah lengkap Bapak Ibu. Cuman saya mengingatkan itu saja. Kalau di paparan siklus 1 2 3 itu yang disebut yang dilaporkan di situ anak ayam, telur gitu, misalnya itu yang dilaporkan, maka di kondisi awal itu yaitu saja di laporan awal itu kan sebelum laporan per siklus itu kan laporan kondisi awal loh. Yes. Kondisi awal itu ya samakan gitu dengan apa yang akan dilaporkan di siklus. Jangan lari kemana-mana, enggak perlu. Itu udah nggak penting katanya Pak Sri Mulyono, enggak penting gitu. Nah, yang penting-penting saja itu yang pertama. Kemudian kedua, Bapak Ibu ada di laporan juga ataupun juga nanti diungkap di lampiran. Di laporan itu siklus 1 nilainya segini. Ini Hasan Hussein apa segala macam kan gitu. Biasanya yang dilaporkan itu persentase, tetapi di lampiran itu lengkap. Ya. Lengkap. Kalau misalnya persentasenya di atas KKM sekian persen atau bagaimana, tadi kalau Pak Sri Mulyono mengungkap teratas berapa, tengahnya berapa, bawahnya berapa, maksudnya nilai tertinggi ya Bapak Ibu ya. Ya, betul. Ada yang dinilai sedang itu ada berapa, Bapak Ibu ngambil 3. Nah, 3 orang yang teratas itu, kalau Bapak Ibu ngambil Hasan, Hussein, Hasna, maka jangan sampai tulisannya itu yang diambil contoh pekerjaannya, coret-coretannya itu sama, namanya berbeda Hasan, Hussein, Hasna, tapi proses pengerjaannya sama. Nah, ini sudah jelas temuan itu oleh Pak Sri itu langsung. Pak Sri merem biasanya itu langsung coret langsung biasanya. Itu. Tapi tidak seganas itu ya Bapak Ibu, tapi dilihat juga ini nanti mungkin alasan penolakannya kalau Bapak Ibu ditulis 7D tadi ya lampirannya itu yang nggak beres harus diberesi gitu istilahnya. Tapi kalau sampai 7A itu biasanya Bapak Ibu sudah tidak ada apa-apanya dari awal itu. Iya. Nah, itu. Jadi Pak Sri Mulyono itu dengan nurani menilai Bapak Ibu sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan. Dulu waktu Pak Sri Mulyono, waktu Bintek itu memang langsung sigap dia. Langsung diterapkan di DKI seperti apa. Gitu. Kemudian di lampiran Bapak Ibu, selain nama-nama kemudian nilai siklus 1 gitu kan ya, nilai siklus 2, nilai siklus 3, kemudian Bapak Ibu diselipkan itu di situ. Siklus 1, siklus 2, lalu proses perubahannya seperti apa itu? Kasih tambahin kolom di situ. Gitu. Terus berikutnya siklus 2, siklus 3. Lalu tambahkan kolom lagi di situ proses perubahannya. Gitu. Terutama mengenai banyaknya, biasanya statistik itu cuma banyaknya saja yang digunakan di situ Bapak Ibu. Banyaknya yang nilai meningkat dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu tidak ada salahnya kalau misalnya Bapak Ibu di laporan pembahasan itu ditambahkan misalnya dengan penerapan model pembelajaran apa itu apa tadi Pak Sri quantum teaching ya, quantum teaching ataupun katanya Pak Sri Mulyono itu jigsaw itu mengalami peningkatan motivasi. Nah, ungkapkan Bapak Ibu ya. Motivasinya seperti apa? Misalnya banyak yang bertanya ataupun dari nilai itu banyak yang begini, itu ungkap bahwa anak itu sudah mengalami perubahan dengan model pembelajaran itu gitu loh ya. Terus kemudian anak misalnya dalam hal belajar model itu ada perubahan peningkatan pemahaman, itu juga diungkap awalnya misalnya mencari kelompoknya ya agak bingung atau bagaimana diungkap saja nggak apa-apa itu. Tetapi ketika kesimpulan, bukan kesimpulan, kesimpulan jangan disambung ya. Begitu masuk kesimpulan gitu aja. Begitu masuk simpulan ya itu hanya jawaban dari ya permasalahan Bapak Ibu, enggak perlu panjang lebar itu saja ya. Itu saja. Kemudian ingat Pak Sri Mulyono tadi sudah menekankan lampiran itu betul-betul harus dipenuhi apa yang diungkap tadi. Kurang sedikit atau gimana biasanya tim penilai itu menulis Bapak Ibu.
kekurangannya misalnya lampiran 7D, tapi ada biasanya embel-embelnya misalnya cukup nilainya cukup di ini saja, apa disatukan atau jangan diurai atau gimana, itu ada. Ya, itu saja Bapak Ibu. Dan alhamdulillah dari 100 sekian yang ikut baru 30 ya Bu Wiji ya. Baru 30 orang yang menyerahkan sampai bab 3. Dan ditunggu yang 3 orang. 3 orang, Pak. 3 orang, saya pikir 30. 3 orang ya. Ya nggak apa-apa. Nanti mungkin nanti di pertemuan ke-8 hanya tanya jawab saja ya Bapak Ibu. Karena materi sudah tuntas semua. Tanya jawabnya pekerjaan Bapak Ibu. Jadi mulai dari sekarang Bapak Ibu sudah dikirim. Jangan bab 1, 2, 3, 4, 5 hari Jumat dikirim. Waduh, modar itu. Kalau cuma 1 orang ya nggak apa-apa. Kalau ada banyak orang, wah ya nggak enak juga kalau nggak sampai di ini Bapak Ibu ya. Tapi saya senang baru 1 itu sudah masuk ke, katakan sudah 80% sudah benar yang masuk ke saya. Cuman saya tidak melihat ininya. Tidak melihat yang pendahuluan itu Bapak Ibu, yang mulai dari cover apa segala macam itu nggak muncul di situ. Kalau muncul di situ mungkin saya tambah puas lagi pekerjaan Bapak Ibu. Nah, saya belum melihat yang 2, nanti mungkin bisa Pak Sriono yang bisa melihat juga, sehingga nanti secara keseluruhan seperti apa yang sudah ditangkap oleh Bapak Ibu. Kemudian yang mohon maaf sekali lagi, perhatikan yang saya sampaikan atau Pak Sriono sampaikan, Pak Sri Mulyono sampaikan. Di latar belakang itu jangan ngomong ngalur ngidul kemana-mana, deduktif saja. Begitu mengkerucut Bapak Ibu. Ya, itu saja barangkali dari saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semakin semangat karena sudah berakhir ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tapi saya informasikan ternyata acara ini pesertanya mulai dari yang berumur 3 tahun ada Bapak Ibu. Tadi ada umur 3 tahun ikut juga. Monggo Pak Sudiro. Iya. Oke, terima kasih Pak Salamat yang sudah menambahkan juga materi hari ini. Kita buka sesi pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Ini kayaknya sudah raise hand-nya dari Bu Heni SMA 47. Monggo Bu Heni, silakan. Pertanyaan pertama, nanti kita buka di satu sesi 3 penanya dulu ya, mulai dari Bu Heni. Monggo Bu Heni. Ya, baik Pak Sudiro, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya ingin tanyakan, yang pertama, kita melakukan penelitian ini kebetulan saya dalam kondisi daring gitu ya Pak ya. Tadi sempat disebutkan untuk daftar hadir siswa ini menggunakan tanda tangan. Nah, apakah diizinkan jika kita menggunakan timestamp gitu loh Pak, untuk pengganti tanda tangan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk hasil pekerjaan siswa, ini kan sifatnya online atau upload di dalam GCR begitu ya kalau tulisan tangan. Nah, biasanya anak-anak ini kalau dalam mengupload jawaban ulangan yang bentuknya uraian itu kan kalau kita print out nanti sebagai lampiran itu hasilnya tidak sepuas kalau kita melampirkan hasil penelitian dalam bentuk paper ya dengan kertas yang kita berikan pada saat ulangan biasa. Nah, tentu hasilnya hitam ataupun tidak tampak sebagus itu walaupun kita upaya untuk tetap menilai. Itu yang kedua. Apakah itu diizinkan dengan lampiran yang bentuknya agak mungkin hasilnya kurang bagus gitu ya lampirannya. Lalu yang ketiga, untuk kita yang akan naik golongan misalnya dari 3D ke 4A, apakah diperlukan seminar atau diseminasi kepada yang tadi itu ya dihadiri 15 orang guru atau bagaimana itu untuk GMGMP? Semua kita melakukannya karena memang belum tatap muka diizinkan dalam bentuk Zoom. Jadi kita mungkin dari awal penelitian sampai diseminasi kita menggunakan metode non tatap muka atau daring keseluruhan. Nah, ini kita mencoba seperti ini kan apakah seperti apalah saya bisa mendapatkan gambaran begitu ya. Mungkin itu saja dulu pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Heni. Yang kedua ada Bu Ani Silisdarini. Silakan Bu Ani.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Semoga para narasumber dalam kondisi sehat walafiat selalu. Amin. Pak, tanya ini tadi yang pertanyaan yang pratindakan ya. Itu yang kita lakukan itu kita mengadakan pretest, benar apa enggak ya Pak? Itu termasuk pratindakan atau bukan? Itu ya. Terus nanti setelah udah masuk ke materi, terus nanti di siklus pertama itu kita mengadakan evaluasi itu yang hasil yang pertama ya dari siklus itu yang nanti diiniin ya Pak ya, yang dibahas dari hasil siklus pertama itu hasilnya bagaimana, apakah dari hasil pretest setelah ada tindakan di siklus pertama ada peningkatan atau enggak, seperti itu ya Pak ya. Ya mohon baru meraka-raka gambaran di lapangannya nanti ke depannya seperti itu. Ya mohon terima kasih atas bimbingannya selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya mungkin. Kalau tidak ada satu lagi yang ada di chat room ya. Ini dari siapa nih? Pertanyaannya PTK semasa daring menggunakan GCR, bagaimanakah cara? Nanti aja dulu lah Bapak Ibu, nanti saya tulis dulu ini. Kita langsung jawab dulu ke yang pertanyaan dari Bu Heni. Silahkan Pak Sriyono, Pak Slamet, atau mungkin Pak Sri Mulyono mau menjawab pertanyaan dari Bu Heni. Yang pertama adalah pengganti tanda tangan, apakah bisa dengan lewat timestamp. Yang kedua, hasil pekerjaan siswa dikirim lewat GCR itu biasanya memang hasilnya kurang bagus karena kualitas mungkin kamera siswa dan sebagainya, sehingga di print kadang-kadang hitam buram gitu. Maksudnya Bu Heni, apakah itu diperbolehkan untuk sebagai lampiran? Yang ketiga, untuk naik golongan dari 3D ke 4A termasuk seminar diseminasi, apakah bisa menggunakan daring atau bagaimana? Itu 3 pertanyaan. Baik Bapak, yang pertama Ibu Ani, saya persilakan Pak Sriyono yang menjawab. Ya Pak, baik. Yang Bu Ani ya. Ya. Berkaitan dengan tadi ya prasiklus ya. Ya. Iya Bu. Jadi prasiklus itu pembelajaran yang masih konvensional yang kita lakukan biasanya, yang masih ada masalah kan, ya supaya tahu kalau ada masalah yang Ibu angkat kemudian ingin dicari obatnya, itu kan karena ada hasilnya kan, ada hasilnya kan karena ada nilainya karena ada tesnya. Jadi betul ada tesnya atau ada pretestnya ya. Jadi setelah pembelajaran yang biasa kita lakukan itu kemudian kita lakukan penilaian, ternyata nilainya jelek gitu kan ya, kurang baik. Ya, sehingga perlu obat kan gitu ya. Nah, nanti ketika siklus 1 itu berarti sudah melakukan tindakan dengan obat atau solusinya, misalnya tadi apakah jigsaw modelnya, apakah quantum teaching atau yang lainnya. Nah, setelah proses quantum teaching atau jigsaw atau yang lainnya dilakukan, kan akan dites lagi. Nah, dites lagi hasilnya itu ya diuraikan tadi seperti yang dijabarkan tadi. Nah, kemudian ternyata diperbandingkan dengan dengan prasiklus tadi. Oh, ternyata ada peningkatan, tapi peningkatannya misalnya belum signifikan, peningkatannya masih sedikit. Nah, maka perlu ada siklus 2. Tapi kalau misalnya tiba-tiba langsung siklus 1 betul-betul datanya meyakinkan langsung bagus, ya sudah kan tidak perlu siklus 2 lagi mestinya begitu kan ya. Ya, tetapi kalau siklus 1-nya belum signifikan ya berarti mungkin siswa belum adaptasi dengan model yang kita berikan atau tindakan-tindakan yang kita berikan itu belum lancar, masih gamang, sehingga tentu perubahannya belum banyak, maka dilakukan siklus 2 sehingga oh jigsaw seperti itu, oh quantum teaching seperti itu, oh enak, oh nyaman, oh iya jadi mudah, sehingga dia mengerti dan akhirnya ada peningkatan hasil. Ya kalau sudah misalnya
tiba-tiba siklus 2-nya juga sudah mencapai rata-rata 95 misalnya, ya sudah cukup gitu. Nah, jadi kan perlu lanjut ke siklus berikutnya atau tidak itu kan tergantung hasil dari siklus itu. Refleksinya itu kan, maka perlu dilakukan siklus berikutnya atau tidak, dasarnya dari situ. Ya, kemudian apalagi tadi yang tanda tangan ya, Pak ya. Yang tanda tangan yaitu kan teknis Bapak Ibu ya. Kalau tanda tangan itu kan memang yang biasanya ya, kalau kemudian model sekarang kan ya absen kita, presensi kita kan juga sudah dengan fingerprint, dengan timestamp dan sebagainya, itu ya bisa sebagai pengganti tentunya ya. Karena kondisi yang jelas intinya kan bahwa benar-benar dilaksanakan, benar-benar dia mengikuti pembelajaran, benar-benar mengikuti tes, itu ada buktinya gitu kan, intinya gitu Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua tentang hasil yang tadi itu sama saya kira ya. Kalau memang dari upload itu memang ya kurang bagus kalau langsung, saya kira dapat dimaklumi. Tetapi mungkin Ibu Heni juga bisa dengan teknis-teknis lain bagaimana caranya. Yang jelas sih kalau saya sih selama masih bisa mengupayakan yang lebih bagus, kejar dulu yang lebih bagus. Kalau memang betul-betul tidak memungkinkan, darurat ya insya Allah seperti itu tidak akan masalah. Nah, kemudian kalau masalah seminar, sepanjang yang saya tahu dari guru saya itu Pak Haji Salamet juga itu, bahwa yang diseminarkan itu yang golongan 4A ke 4B ke atas. Yang dari golongan 3D ke 4A itu belum seminar. Tapi kalau misalnya dari B ke C, kemudian C ke D, D ke A, mau seminar kan lebih bagus ya Pak ya. Diseminarkan lebih bagus lagi, itu mungkin lebih pengalaman dan persiapan lah nanti untuk 4A ke 4B-nya. Jadi yang diseminarkan yang wajib itu adalah 4A ke 4B ke atas. Kemudian nanti mungkin yang 4B atau C ke sana malah ditambah ada jurnal gitu kan ya. Dan kalau yang 4A ke 4B itu wajib PTK, wajib ada PTK-nya. Tapi kan kalau yang golongan di bawahnya itu justru tidak harus PTK. Ya, yang penting publikasi ilmiah yang sudah disampaikan menurut permen itu ya, ada 10 ya, mungkin 11 sama best practice itu. Tapi kalau yang 4A ke 4B ke sana, salah satunya dari 12 angka kredit itu salah satunya harus PTK, yang lainnya boleh tidak PTK gitu. Itu mungkin Bu Heni dan Bu Ani. Bapak monggo Pak. Pak Sri Mulyono mana? Halo Pak Sri, kayaknya tadi suaranya hilang, dia live kayaknya deh Pak. Live ya? Halo Pak, iya. Oke, kalau live suaranya nggak kedengaran ini. Kalau Ibu Ani sudah terjawab oleh Pak Sri, jadi kalau dihubungkan dengan penjelasan saya tadi, ya berarti yang apa, kalau nilai tapi ya, kalau nilai itu berarti yang pretest dengan siklus 1, di sebelahnya kasih kolom lagi apa? Ya katakan penjelasan bahwa peningkatan atau meningkat atau perubahannya, misalnya dibikin tebel yang anak-anak yang berubah nilainya, kemudian nanti berikutnya lagi siklus 1 dengan siklus 2, lalu di sebelah kanannya dan seterusnya ya. Terus kalau yang Ibu Heni tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sri Mulyono dan sudah mengingatkan kembali bahwa bahasanya saja, kalau bahasa yang dipakai itu adalah bahasa ibu di kelas, ya tidak menekankan EYD istilahnya begitu, justru itu yang dianggap bahasa ibu itu, tulisan ibu itu adalah asli ibu, berarti tidak mencurigakan. Ya, sudah pasti itu diterima. Dengan dasar itu, maka kembali lagi, kalau absennya pakai timestamp, apakah boleh Pak? Pada dasarnya menguatkan bahwa benar-benar itu absen dilakukan oleh ibu dan anaknya yang absen, bukan rekayasa ibu sendiri. Terus yang kedua lagi, apakah kalau foto ya tadi ya, yang pakai ya, Pak. Classroom itu kalau misalnya kurang bagus, nah itu asli dong. Iya. Apalagi diperkuat kalau misalnya seperti sekarang nih.
Sekarang di videonya ini di apa istilahnya rekamannya ada satu ini ibu siapa ini dari SMP Mekar itu pakai ini pakai apa Masker. pakai masker. Oh berarti membantu menguatkan bahwa acara ini dilaksanakan pada saat PJJ ini begitu loh Bu. Jadi ibu bukan merekayasa membuat seperti pertemuan sekarang ini, bukan, memang aslinya ibu menggunakan Google Classroom dan ada anak yang memang dikuatkan dengan menggunakan masker gitu loh Bu. Jadi jangan sampai polos semua sehingga kuat laporan ibu itu. Nah kemudian kalau yang terakhir apa tadi Pak Sri? Yang seminar Pak. Naik golongan Pak. Ya, itu betul ya. Jadi kalau misalnya kan saya katakan yang penting menguatkan kan gitu Bu ya. Walaupun tadi Ibu menangkap tidak, walaupun di golongan 3A, 3 ya di bawah 4A lah kan gitu, tidak diseminarkan misalnya, Ibu melakukan seminar, apakah itu jadi salah? Oh justru kuat Ibu, bahwa itu benar-benar Ibu melaksanakan penelitian tindakan kelas, diperkuat dengan yang laporan Ibu, di seminar kan nanti itu undangan, gitu kan? Ini sudah bicara di luar acara kita ini. Sudah bicara mengenai penilaian ini. Undangannya, kemudian daftar hadir, materinya, kemudian foto-foto pelaksanaan Ibu. Foto-fotonya jangan lupa. Jangan dimasukkan foto-foto Ibu lagi selfie. Nanti mah di studio, nggak di situ lagi ya? Jadi cuman ya kan foto-foto pada saat Ibu seminar. Jadi Ibu jadi nggak bakalan masuk kan? Kalau ada yang bertanya, Ibu dalam hal menjawab, ada yang bertanya di situ pas. Jadi yang menguatkan pada dasarnya Bu Heni ya. Iya Pak. Baik. Iya. Itu saja Pak. Bu Heni puas? Saya mau selamat. Ya. Mohon koreksi untuk proposal saya. Oh iya. Salah. Ya, nanti saya atau Pak Sri siap. Intinya pokoknya kalau udah jadi tinggal itunya Bu di pendahuluannya ya dibuat langsung sehingga biar Pak Sri itu enak. Seret, tinggal dilampirkan bab 4, dilampirkan bab 5, lampiran-lampirannya nanti. Lampiran-lampirannya itu Bu Ani, itu biasanya lebih banyak, lebih tebal daripada bab 1, 2, 3, 4, 5. Betul. Iya Pak. Ya? Iya. Saya udah kirim Pak bab 1, 2, 3-nya. Oh iya, siap. Saya juga mohon koreksinya Pak, saya mencoba membuat kemarin. Koreksi apanya Bu Heni? Saya bab 1 sampai bab 3 sudah kirim. Oh iya, bahasanya bagus ini. Ini bagus, biasanya tolong dikoreksi punya saya. Iya, Bu, siap. Pak Sriono siap. Nanti kalau sudah oke jadi 1, nanti saya minta tolong Pak Sri Mulyono sebagai ini finishingnya lah gitu. Karena nanti kan di lapangan Pak Sri Mulyono ini komandannya, komandan se-DKI. Kalau apa-apa, kalau misalkan ada apa-apa biasanya beliau tuh teriak ke saya. Seperti kemarin begitu mau menyatukan teman-teman itu dikumpulkanlah di SMA 8, lalu beliau memaksa saya untuk hadir. Ya hadir, memang saya penilai teknis, bukan langsung karena saya penilai pusat, enggak boleh menilai di DKI secara langsung Bapak Ibu. Tapi awal-awalnya memang saya. Baik, gimana yang lain? Ada satu sebentar sebelum Bu Nugraheni ya. Ini ada satu di room chat ada pertanyaan begini Pak. Lampiran-lampiran PTK semasa daring menggunakan GCR bagaimana cara membuatnya? Tadi sudah sedikit disinggung. Mungkin dipertegas lagi Pak. Ya, kalau untuk sudah ya sudah Pak. Sudah ya mungkin ya. Intinya mau acara di PJJ menggunakan Google Classroom, menggunakan apa segala macam, laporkan yang menguatkan gitu saja, ya, yang menguatkan. Nah gitu. Kalau tadi misalnya hubungannya dengan penjelasan Pak Sri, jawabannya itu pekerjaan setiap siklus diambil atas, tengah, bawah, misalnya gitu. Yang atas 3 orang itu Hasan, Hosen, Hasna yang saya bilang itu ya harus berbeda proses pengerjaannya, tulisannya apa segala macam.
Nah, begitu dikirim, itu kan sudah kuat, udah tidak akan salah itu. Mau terlepas dari agak burem kayak gitu, terang kayak atau gimana itu nggak ada masalah itu. Nah, hubungannya lagi dengan yang tadi GC gitu ya. GC yang begini-begini, langsung aja GC-nya juga nggak apa-apa. Justru bagus itu gitu loh. Intinya tidak menimbulkan tanda tanya penilai gitu saja. Kalau tadi Pak Sri Mulyono bilang, ya misalnya punya si siapa, si A, dipakai si B. Nih, namanya berbeda, tapi kenapa kok proses pekerjaannya sama gitu loh. Sama artinya tulisannya Pak, bukan pekerjaannya sama Pak. Kalau jawaban pasti sama, cuman huruf-hurufnya kalau tulisan tangan si Hasan dengan tulisan tangan si Hasan kan pasti berbeda Pak. Nah gitu. Oh, kalau begitu Bapak Ibu pastikan bahwa pekerjaan anak-anak jangan sampai diketik. Kan gitu. Nah, itu saja. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Ya, berikutnya dari penanya berikutnya ya. Kita buka sesi yang kedua, Pak. Dari Bu Nugraini 92, silakan Bu Nugraini. Terima kasih Pak baik. Sudiro. Itu pertanyaan bagus itu Bu Nugrahani. Belum bertanya belum ngomong. Silakan Bu. Ya, Pak, kan lagi PJJ. Kita kan ngambil hasil tesnya itu lewat Google Form biasanya kan ya Pak. Berarti kan buktinya anak-anak kerja itu coret-coretannya Pak disuruh kirim gitu Pak. Apa bagaimana Pak? Ya, betul. Jadi yang menguatkan begitu Bu. Coret-coretannya yang menguatkan Ibu, pekerjaan anak itu yang terpenting. Oh. Nah, usahakan Ibu ya itu tadi minimal lah ya. Karena ada yang begini Bu. Jadi ada 36 anak, 36 aja langsung semuanya dilampirkan gitu, ya nggak apa-apa. Tetapi menurut saya hanya tebel-tebelin saja. Ambil saja 3 yang nilainya tertinggi, 3 orang nilainya yang nilai sedang, 3 orang nilainya yang terendah, gitu aja Bu. Supaya karena itu kan nanti siklus 1 9, siklus 2 9, siklus 3 9. Belum kalau Ibu melakukan pretest. Kalau pretest kan 9 lagi kan begitu. Berarti 36 lembar itu sudah Bu. Oh, iya. Iya kan? Pak, itu terus baru masa pekerjaan anak lah. Iya betul. Pak, kalau pretest kan sebenarnya kan pretest kan kita belum masuk materi itu ya. Nah, ya. Pretestnya itu kalau misalnya kemampuan dasar matematika aja boleh nggak Pak? Pada dasarnya begini Bu. Jadi Ibu sekarang mau ngajar nih. Mau ngajar katakan materi trigonometri gitu kan ya? Ya. Begitu belum mulai materi trigonometri, Ibu mengangkat nilai dari anak-anak itu sudah pretest. Betul. Sudah pretest. Artinya bahwa anak itu belum belajar, nilai yang didapat itu belum belajar trigonometri. Gitu. Ya. Ada juga yang mengatakan memang anak punya pengetahuan trigonometri, mungkin belajar sendiri dan sebagainya, tapi sejauh mana gitu loh. Oh, jadi soalnya juga soal dia belajar trigonometri sebelumnya, begitu Ibu mengajar strat trigonometri dengan model pembelajaran tadi apa quantum learning tadi atau jigsaw atau apa, hasilnya gimana? Oh iya nih cocok, ada peningkatan juga. Maka semakin memperkuat bahwa cara mengajar Ibu itu signifikan. Mengajar trigonometri dengan model pembelajaran itu. Tambah lagi kalau misalnya Ibu sudah melakukan ini refleksi lagi dengan hasil pengamatan kan? Tadi yang Pak Sri bilang anak-anak masih gamang apa segala macam gini-gini, Ibu refleksikan lagi, maksudnya perbaikan lagi itu langkahnya. Nah, biasanya begini, Ibu melakukan pendekatan lebih ini ke kelompok-kelompok yang kurang ini atau gimana-gimana itu langkahnya Ibu lah di kelas. Soalnya itu nggak bisa dipastikan karena yang punya langkah atau yang tahu bagaimana melangkahnya itu kan Bapak Ibu guru di kelasnya. Nah, itu Bu, refleksi itu sehingga ya peningkatan itu kelihatan di situ gitu. Itu intinya pretest itu anak sebelum belajar materi yang dari guru yang bersangkutan gitu saja. Nah, masalah dia hasil belajar di rumah atau gimana-gimana, yaitu untuk tolak ukur Ibu bahwa anak itu sudah ada pengetahuan atau belum pernah sama sekali gitu
tentang trigonometri itu tadi gitu. Jadi materi pretestnya nggak apa-apa tuh Pak, materi trigonometri juga ya pasti jelek ya Pak, karena kan belum belajar. Ya gitu udah ibaratnya. sudah pasti. Kan Ibu hanya pengen tahu anak tuh sudah punya pengetahuan tentang trigonometri atau belum. Oh, gitu. Kalau sudah, sejauh mana kan gitu kan? Iya. Itu saja. Nah, kesimpulan umumnya, pokoknya yang sebelum belajar trigonometri yang mau diajarkan Ibu itu seperti apa, gitu aja. Iya Pak. Makasih Pak. Oke? Iya. Ya, sip. Menambahkan Pak. Saya menambahkan dulu sedikit. Silakan Pak Sri. Iya Bu Bu Nugra ini. Iya sama Pak, Bu Ani juga benar Pak. Iya. Iya, apa namanya? Hasilnya jelek. Iya kan justru karena jelek itu maka akan dicari obatnya kan. Iya. Kalau di pretestnya bagus ya berarti tutup, nggak akan ada PTK gitu loh. Tapi Pak, ini kondisinya kan gini ya Pak ya. Kondisinya kan kita online. Kalau kita lakukan pretest secara online, misalnya nih, ternyata kan kita nggak tahu masalah kejujuran anak ya Pak ya. Nah itu dia, nggak taunya bagus gitu. Gimana tuh, Pak? Ya itu jawabannya Pak Sri sudah ada itu tadi. Ya, kalau sudah bagus, sudah melalui KKM, dia tidak perlu melakukan tindakan itu. Ya itu Pak, itu kelemahannya di sini kalau online gitu kan. Ya tapi mohon maaf banget, jangan seudon. Tapi anak-anak lebih pintar loh Pak dari kita gitu dibilang. Ya tapi yakinlah kalau Ibu menerapkan pola bahwa anak itu akan jujur pasti. Iya. Kalau nanti kan dikorek-korek sama Ibu. Begitu nilainya 90 belum apa-apa sudah 90. Nah, itu baru tulisan kan? Nah, begitu di lisan gimana? Nah, analisisnya ada itu nanti. Ternyata begitu ditanya secara tanya jawab begitu kira-kira dia tidak menguasai, berarti ya hasilnya kemungkinan orang lain yang mengerjakan atau dia yang minta tolong ke Mbak Google atau dan sebagainya, terserah kan gitu yang canggih anak gitu. Nah, itu analisis laporannya. Ya? Ya. Tapi saya yakinlah anak 92 jujur-jujur. Oke. Siapa dulu kepala sekolahnya dong dulu. Kalau nggak jujur untuk apa itu? Kiai siapa? Kiai Haji Taifuri. Mana ada nggak itu? Ada. Patas Kila juga ada. Nanti saya teriakin itu kalau sampai anak-anak nggak jujur itu. Nanti doanya salah itu. Pak Sudiro izin. Oh iya Bu Erni, silakan sebelumnya nanti berikutnya nanti Pak Yusuf ya dari 82. Silakan Bu Erni. Iya, aku lupa saya. Iya Pak, berkaitan dengan foto ya Pak. Ya. Anak-anak itu harus pakai seragam ya Pak pada saat melaksanakan itu atau itu aturan Bu. Ya. Aturan kayak sekolah Bu. Oh iya. Nggak usah PTK juga harus seragam. Nggak usah ada PTK juga harus seragam. Yang dinilai oleh tim penilai itu bahwa Ibu melakukan Zoom misalnya di dalam keadaan PJJ begini ya diperkuat dengan tadi misalnya pakai seragam. Gitu loh Bu. Baik. Terus kemudian enggak ini Pak, waktu saya di SMK 22 ya Pak. Nanti ada, kalau di SMK kan ada PKL ya Pak. Jadi kita laksanakan PKL di semester genap. Sehingga dipadatkan ini semester ganjilnya pelajaran mereka. Pada akhirnya kan saya butuh banget waktu gitu ya. Jadi harus ada tambahan di luar waktu belajar saya. Walaupun nanti pelaksanaannya kan tuh saya butuhnya. Tinggal dilaporkan Ibu. Tinggal laporkan saja bahwa sistem yang seperti itu Ibu laporkan. Pada dasarnya kan penelitian itu adalah sebuah laporan kejujuran tentang apa yang sudah dibuat oleh Ibu, mekanisme pelaksanaan dan sebagainya, sehingga benar-benar bahwa pelaksanaan penelitiannya itu objektif gitu. Kemudian sesuai dengan mekanisme penelitian ilmiah dan sebagainya, itu saja yang penting Bu. Masalah teknis anak begini tinggal Ibu laporkan apakah itu bahasanya sih bias biasanya gitu. Apakah itu bias atau tidak? Artinya begini, apakah itu benar dalam pelaksanaan kepenelitian itu diartikan tidak menyimpang dan sebagainya, yaitu namanya tidak bias. Tapi kalau misalnya wah ini tidak bisa begini, bisa saja ini nanti yang begini itu namanya bias Bu.
Iya, Pak. Pada saat diskusi itu anak pada mereka di luar jam pelajaran, apakah gurunya boleh tidak ikut, Pak? Hanya anak-anak saja atau kita harus ikut, Pak, masuk? Artinya kembali lagi ke penjelasan kita tadi. Kalau misalnya ada ibu pada saat diskusi, ada pertanyaan nggak bahwa itu istilahnya tak terkondisikan? Tidak akan ada, karena apa? Ada ibu di situ. Tapi kalau nggak ada ibu, berarti ada pertanyaan. Itu nggak terkondisikan. Misalnya kan gitu. Itu hanya berjalan di mana tempatnya juga nggak tahu apakah itu begini-begini atau dan sebagainya. Mungkin juga timbul pertanyaan yang istilahnya kurang sedap lah gitu kira-kira Bu. Tapi kalau ada ibu, nah mungkin tidak ada alasan lagi mempertanyakan bahwa itu tidak sesuai dengan mekanisme yang ibu rencanakan gitu. Harus ada gurunya ya, siap. Iya. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak pencerahannya. Sama Ibu Heni. Ya. Mohon Saya juga bantuan. Bu. Ada sudah. Saya baru semalam kirimnya jadi telat ya. Oh iya. Bab 2-3-nya sudah Pak, insya Allah. Kita sama-sama guru SMK maksudnya Bu. Oh iya. Saya SMK 1. Oh SMK 1 Bapak sekarang? Enggak, waktu itu pertama kali PNS saya Bu. PNS. Oh, Saya guru dulu di sana. Iya. Lalu saya diusir ke SMA lagi Bu. Baik, yang lain silakan. Silakan Mbak Sudiro. Oke, iya. Berikutnya Pak Yusuf dari SMA 82. Nanti lanjutnya ada Bu Nur Husna ya dari. Ini yang lain SMA apa nggak ada yang tanya iya. atau gimana ini? Silakan Pak Yusuf. Nugrahani, Bu Heni, Bu Ani. Yang lain piye gitu? Oh, yang lain mengerti Pak Sri. Monggo Pak Yusuf. Ya. Baik, itu pertanyaannya. Oh, udah terakhir. Silakan Pak Yusuf. Monggo Pak, monggo. Pak Yusuf. Silakan Pak Yusuf. Nah, itu pertanyaan bagus. Nah, ini peserta yang umur 3 tahun nih. Siapa namanya Bu Ani? Pak, di samping. Belum ada suaranya Pak Yusuf. Masih di Tuh pakai itu tuh. Mic-nya jangan diinjek Pak Yusuf. Pakai headset. Tidak masuk Pak. Suaranya belum masuk. Saya bantu unmute dari sini coba. Unmute-nya diulang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sudiro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Yusuf. Terima kasih atas waktunya Pak Sudiro, Pak Selamat. Tadi saya mendengar penjelasan Pak Selamat mengenai hasil siswa tadi tidak boleh menggunakan komputer atau diketik. Nah, berkaitan dengan itu, rencana saya kan penelitiannya menulis sebuah cerpen dalam keadaan seperti PJJ seperti sekarang. Nah, apakah itu berlaku? Sementara kalau menulis cerpen kan misalkan anak lebih dari 2 halaman atau 3 halaman. Nah, untuk hasilnya, apakah hasilnya tuh dari buku tulis dipoto saja atau lebih baik seperti itu? Karena menurut saya kalau ditulis kan agak berat juga, ketika mengumpulan datanya juga agak sedikit susah. Nah, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Pak Selamat, terima kasih. Bapak Ibu, mohon maaf, saya tidak mengatakan tidak boleh. Saya hanya menyampaikan bahwa kalau apa yang mau dilaporkan itu yang penting tidak menimbulkan tanda tanya kan gitu. Ya, kalau misalnya Hasan Hussein Hasna tadi, kalau sesuai tulisannya Hasan, sesuai tulisannya Hussein, sesuai tulisannya si Hasna, berarti kan pasti berbeda gitu loh Pak. Itu maksudnya. Tapi kalau misalnya dalam tulisannya itu, misalnya itu matematika berupa ketikan, berarti ya Hasan Hussein Hasna ya pasti sama gitu loh. Itu maksud saya. Tapi kalau hubungannya dengan yang Pak Usuf itu cerita, terus ceritanya harus ditulis tangan, ya monggo lebih kuat. Tapi nggak bisa Pak. Nah lalu apa yang menjadi penguat? Gitu saja Pak. Penguat bahwa itu benar-benar anak Bapak gitu loh. Itu intinya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, tidak ada larangan ya, tidak ada larangan.
terserah, yang penting kata kuncinya jangan sampai menimbulkan tanda tanya bagi tim penilai. Itu saja gitu. Ya, itu saja Pak Yusuf. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya. Yuk. Ya. Ya, Pak, terima kasih Pak Pak Yusuf. Sudah Dino, jelas ya Pak Yusuf ya. saya tambahin Pak Yusuf sudah jelas tuh. Kalau tidak Pak, kalau diketik, kalau emang Bapak ingin memastikan bahwa tidak menimbulkan pertanyaan, bisa pakai strategi, misalnya ada yang ukuran ketikannya, yang misalnya si nomor 1 sampai nomor 6 itu ukurannya 12 temnya Roman misalnya gitu kan. Nah yang nomor absen 7 sampai sekian pakai ukuran yang lain, kan itu beda nanti. Ya, dengan ukuran ketikan yang beda bisa juga beda, itu misalnya lah antara lain seperti itu. Tapi yang jelas sih penjelasan dari Bapak tadi, yang penting itu tidak menimbulkan pertanyaan, artinya memang data kita itu valid, sah, diakui gitu loh. Itu intinya sih begitu Pak. Terima kasih. Ya, betul. Ada lagi Pak Oke. Sudiro? Iya, dari Bu Nur Husna, SMA 16. Silakan Bu Nur Husna. Ya, terima kasih Pak Sudiro. Iya. Pak, mohon izin Pak Siono dan Pak aliran Selamat. ini ya, Mohon maaf saya tidak buka kamera karena sedang berhalangan agak sakit nih Pak. Tapi Kurang saya sehat. tetap Oh ya, silakan Bu Nur. Maaf. interest untuk mendengarkan. Alhamdulillah. Pak Samad, Pak Sri, saya ingin bertanya. Tadi katakan untuk pengambilan nilai pada saat pretest, apakah bisa kita ambilnya secara lisan, Pak? Tidak secara tertulis. Pengambilan nilainya secara lisan. Karena saya terkait tentang menerapkan KD 3.2 itu tentang application letter, Pak. Tentang surat lamaran kerja. Untuk pretestnya. Terima kasih, Pak. Langsung dijawab saja Pak Sri. Baik Pak. Ya kalau lisan ya yang jelas sih kalau mau perlu bukti ya berarti kan rekamannya. Nah tapi terlepas dari bukti lisan atau tidak itu yang penting kan memperoleh data. Data bahwa memang di pretest atau prasiklus atau pratindakan itu menunjukkan bahwa perolehan nilai siswa itu masih rendah sehingga perlu untuk ditindaklanjuti menjadi satu tindakan. Jadi yang penting ada datanya jelas gitu. Ya kalau lisan atau tidak kan sebenarnya teknis, hanya nanti kan kaitannya kembali kan. Kalau lisan berarti kalau ditanyakan bukti kan berarti ada rekamannya gitu. Atau juga pada saat lisan seperti ini nih, ini kan lisan juga nih ada fotonya, foto pada saat bertanya lisan itu. Saya kira itu. Jadi kalau soal lisan atau tidak itu kan model atau teknis penilaiannya itu. Tapi yang jelas hasilnya itu jelek berarti perlu ada siklus berikutnya gitu aja. Oke. Iya. Sudah jelas ya Bu. Sehat ya Bu Nur. Ya, terima kasih Pak Salamat. Oke. Terima kasih Pak Siono. Bahagia saya bisa ikut dapat ilmu. Ya, selalu senyum, selalu ceria. Jangan lupa berdoa. Insya Allah sehat Bu. Amin, amin. Terima kasih Pak Salamat. Iya. Iya. Ya, masih ada waktu barangkali mungkin untuk dua pertanyaan lagi, dua penanya lagi. Pak Taifuri kayaknya udah siap-siap itu Pak. Pak Taifuri silakan. Sudah jelas beliau. Oh, udah jelas, udah jelas. Kalau Pak Haji Taifuri paling mau laporan masjid itu sama saya itu. Siap. Allah aja Pak Haji. Allah aja. Bapak Ibu, ada lagi Bapak Ibu? Oh, cukup. Sepertinya sudah cukup. Minggu depan harus banyak tanya jawab seperti ini yang hubungannya dengan penyelesaian akhir ya Bapak Ibu. Betul. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya karena memang itu yang bisa disampaikan saya dengan Pak Sriono ditambah dengan Pak Sri Mulyono. Nah,
Dan mohon maaf saya selalu berulang-ulang. Acara ini adalah acara bakti sosial Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai ada isu bahwa ya Pak Slamet, Pak Sriono, Pak Sri Mulyono itu menjalankan bisnisnya melalui kegiatan begini. Sudah jelas kan Bapak Ibu ya? Siap kan membantu saya kalau ada fitnah di antara kita? Jelas Pak, siap. Siap. Nah, Oke. Saya di depan nih, saya di itu ya depan. Pak Sriono ya. Garda terdepan Pak. Nah, siap. Pak, Allah mengetahui Pak. Bismillah. Ya. Oke. Baik Pak Sudiro. Ya, Bapak Ibu cukup ya. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat, bisa tetap berkomunikasi di grup juga ya Bapak Ibu ya tentang apa yang mungkin kurang lebihnya. Tadi Miss Wiji ada tugas tapi itu nongol lagi alhamdulillah. Ada jadwal untuk sinkron jam 4 ya Miss. Baru dapat kabar, iya. Mau Iya, siap-siap ke oke. sekolah tuh. Berarti nanti pada ke sekolah. Ya, baiklah Bapak Ibu, kita cukupkan mungkin ya untuk pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya sebagai pembacara mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi